Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semuanya, salam kenal, salam sehat untuk kita semua. Dan selamat datang di podcast kali ini. Sebelum dikenalkan, perkenalkan dulu nama saya Maharani Fibiola sebagai host di episode kali ini. Sebelum memasuki pembahasan, kita kenalan dulu ya sama kakak-kakak ini. Saya awali dari yang paling ujung. Perkenalkan, nama saya Bunda Lisa Purwati dari Madura, tepatnya di Sempang Kota. Saya Fiona Aprilia Putri dari Kabupaten Pasuruan di daerah Purwosari, Sengon. Saya Nabila Oktavi Anggraini dari Madura, Pamekasan. Halo semuanya, saya Natasha Sasti Putri Hidayat dari Surabaya. Nah, di sini kan yang dari Madura ada 2 orangnya dari Surabaya. Terus biar aku lebih akrab, biasanya itu kalau di Surabaya itu ngapain aja sih? Yang dari apa? Dari rantauan ini kayak kebiasaannya. Kalau saya di sini kuliah. Kuliah aja apa gimana? Iya. Kesibukannya. Iya, kuliah terus main sama teman-teman juga. Ya sih, kalau aku juga gitu, kampus, terus main sama teman-teman. Aku juga sama sih, aku juga ya kuliah, tapi waktu-waktu senggang mungkin kayak main gitu lah. Tapi biasanya itu lebih banyak kayak habis pulang kuliah terus nongkrong main apa cuma pulang kuliah ya udah balik ke kos apa gimana? Iya, nongkrong kadang sih. Nggak setiap hari juga sih, kadang-kadang aja. Ya, kalau sampai ya juga pulang, tidur. Aku tanya langsung ya ke pembahasan. Ngomong-ngomong, gimana sih menurut pendapat kalian bertiga? Kan kalian bertiga yang merantau. Itu kayak salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi gaya hidup mahasiswa sekarang. Kayak kan kebanyakan sekarang mahasiswa itu kayak pulang ngopi, kayak pulang nongkrong sampai malam. Padahal nongkrong kan biasanya nggak ada apa-apa ya. Cuma ngomong-ngomong aja. Itu gimana menurut kalian? Dari Mbak Nabila dulu. Kalau menurut aku sih faktor terbesar yang mempengaruhi gaya manusia itu maksudnya mahasiswa yaitu ya sih salah pergaulan dia mungkin dia tuh kayak pengen ikut-ikutan temennya gitu. Kadang nggak punya uang tapi maksain buat nongkrong gitu. Tapi kalian mengalami kayak gitu nggak? Kayak kan kebanyakan kan kayak apalagi cewek ya suka ngikut-ngikut. Iya sih, FOMO. Iya, itu biasanya lebih ke kayak banyak nolaknya apa kayak ya udah ikut aja. Iya, tergantung itu sih, keadaan uang gitu loh. Kalau uang masih awal bulan ya kita kan masih banyak uang ya ngikut aja gitu. Kalau udah akhir bulan ya gitu. Sama kayak ya lihat keadaan lah. Kalau misalnya kita lagi banyak rezeki ya juga ikut teman-teman, kan nggak mungkin kalau setiap ya gitu. Begitu. Soalnya aku kadang juga gitu sih. Soalnya tapi sekarang udah ngurangin. Kok bisa? Betul? Lebih ke ya nggak Pribadi masing-masing. Soalnya kalau dulu kayak kesibukan jadi kayak di rumah itu kayak ya orang tua juga ngeluh sih lebih tepatnya. Terus aku tanya ke selanjutnya ya. Terus kayak gimana sih kayak kalian ini bisa beradaptasi dengan lingkungan baru? Kayak kira-kira ada perubahan nggak yang dirasakan gimana? Apalagi kan dulunya kalian tinggal di maaf ya agak di desa gitu. Itu gimana? Kalau menurut aku sih beradaptasi dengan lingkungan baru memang mempengaruhi gaya hidup mahasiswa perantauan banget ya. Kita harus menyesuaikan diri dengan budaya, sosial, dan ekonomi di kota yang baru. Perubahan gaya hidup yang biasanya terlihat sih dalam cara berpakaian, berbicara, sama kebiasaan-kebiasaan lainnya sih gitu. Oh begitu. Terus kalau menurut kalian berdua, kan kalau Lisa sama siapa Nabila kan satu daerah. Tapi kalau Vio itu biasanya gimana? Kalau aku sih kayak lebih ke suasananya kan berbeda gitu kan. Iya. Kayak antara kota dengan kayak di desa itu kayak
pertemanannya juga, terus kayak kan kalau di kota itu lebih ikut temen itu nongkrong gitu kan. Nah kalau di rumah kan ada ayah, ada ibu, jadi kan kayak lebih terbatas gitu loh, gitu aja sih. Kadang juga kalau ada ponakan dibuat main sama Iya. anaknya. Kalau Lisa sendirinya gimana? Eh, Kalau aku setelah saya merantau di kota ini ya, tepatnya di Surabaya, saya banyak merasakan perubahan. Banyak pengalaman baru yang aku rasakan, seperti tidak terlalu banyak dekat sama orang baru gitu loh. Terus lingkungan pertemananku pun saya batasi, karena pertemanan kuliah kan nggak sama seperti SMA gitu kan. Jadi aku batasi gitu. Soalnya lebih luas juga gitu kan ya. Soalnya kan kalau lingkup kuliah kan ya udah makan itu aja, tapi Iya. kalau kampus kan dari Sabang sampai Merauke Nah, kan iya. ada. Jadi saya harus bisa beradaptasi dulu di lingkungan sekitar saya, baru bisa Menyesuaikan. Iya. Terus kira-kira kalian kan, ya apalagi Nat ya, Natasha kan di sini udah lama. Kan di Surabaya yang kayak banyak mallnya itu kalian kira-kira bisa setiap hari ke mall apa kalau capek masalah kampus, masalah keluarga, kalau ke mall apa gimana? Kan kayak kita, kayak jiwa-jiwa belanja. Shopping. Iya. iya ya, tapi kan nggak setiap hari juga ya, kita kan bukan orang konglomerat. Kita juga orang biasa Iya, ya. jadi ya dibatasi, ada nanti ada Ada waktunya waktunya. buat nge-mall, buat Waktunya buat belajar, buat eh, nongkrong-nongkrong, ada waktunya sendiri sih. Iya, kalau ngomong-ngomong kayak bagi waktu bisa, emang bisa kayak soalnya kan kita masih semester awal yang kadang nyocokin jadwal itu kayak bisa berantakan. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak kalian ya emang aku harus di sini, aku harus di sini, apa cuma ya wes aku ngikutin jalannya aja gitu. Lebih masih belajar buat itu sih, mengelola waktu. Kadang ada waktu produktif, kadang ada waktu males-malesan gitu. Iya sama sih. mm-mm. Kalau apa waktunya main juga ya keluar tiap hari gitu. Kalau Kadang kalau lagi males-malesnya tugas ya ceceran gitu. Iya. Kadang Kayak- kalau kilaf, Iya. main Sesuai mood kali. Iya. Lebih ke sesuai mood. sesuai kondisi sih lebih. Kalau asik mainnya semua tinggal. Iya, betul. Begitu. Aku juga gitu sih kadang. Terus aku tanya Tenat ya kan dari tadi dia main. Iya. Terus kalau kali ini kan kamu kan dari Surabaya banget nih. Menurutmu gimana sih tentang mahasiswa yang hedonis kayak seperti yang kayak ya kamu kan dari kecil di sini kayak banyak lah menemui kalau mereka ini kan kayak ya orang desa kayak apa ya ada sing hedon tapi kan nggak sing sampai kayak hedonnya anak-anak Surabaya. kota Yes, gitu. iya. Makanya aku bahas-bahas desa. Kalau menurut aku sih itu pribadi masing-masing orang ya. Tapi kalau menurut mahasiswa yang hedon tuh untuk gaya hidup yang berlebihan dan cara foya-foya, aku sana sini, beli barang branded, padahal kan nggak sesuai dengan kemampuannya. Gak apa sih kalau yang mampu untuk hal itu terserah dan silakan. Gak ada yang larang juga. Kan Itu aja sih. bingung soal branded. Kan kita juga cewek ya. Menurut kalian itu barang branded di kayak di zamannya kayak bukan sih di tahunnya kita itu kira-kira perlu nggak sih? Kalau ya punya 1, 2 oke lah. Iya, kalau punya satu dua ya oke lah. Nggak apa koleksi aja gitu ya Safety sih. word. Iya, kesenangan pribadi. gitu. Iya. Tapi kalau selalu beli itu Iya, kayak enggak juga sih. apa Kita kan juga pengangguran di sini. Iya. Kan kita juga dibiayai orang tua kan. Masih biaya orang tua. Ya juga sama juga sih. Kira-kira kalau barang branded itu biasanya kalau cewek itu arahnya kemana? Kalau aku ya, aku lebih suka dominan ke tas soalnya ya lucu aja kalau gonta di tas apa gitu. Aku suka tas. Tapi kalau kan ada cewek yang suka ngoleksi sepatu, sandal. Kalau aku sih lebih ke baju sama tas gitu. Iya sih. Sama Sama juga sama make up, pakaian. sama sepatu sih kayaknya ya. Beda-beda make up Iya. sendiri. Iya. Dengan make up ya. Hmm, Suka. benar.
Ya, aku tanya lagi ya, nggak apa ya. Terus menurut kalian gimana sih kayak tentang mahasiswa yang nongkrong sana sini? Kayak kira-kira mereka mikir gak ya kayak apalagi kita yang kampusnya pagi itu nongkrong kayak sana sini itu gimana sih? Kalau dari Mbak View dulu bisa. Pilihan nggak sih kayak gitu tuh, kayak kita lebih ke milih ke arah yang Positif atau positif atau negatif. negatifnya gitu loh. Kalau kita nongkrong buat ngerjain tugas itu kan Ya, nggak apa-apa positif juga. kan, iya. Kalau setiap negatif kan, hari nongkrong ya buat apa? iya, kayak cuma foya-foya gitu aja nggak sih? Kadang kan Juga membuang waktu. apa ya kayak kadang kan kita tuh kayak kepengen ada tempat baru nyobaan di sini enak apa enggak itu kira-kira soalnya aku juga kadang gitu tapi lebih kayak cuma kepengen terus dipikir-pikir lagi enggak emang uangnya kadang kayak gini kalian ada nggak sih kayak gitu? Iya sih, Ya pernah sekali, Iya. tapi kan nggak apa ya, nggak apa sih namanya? ya kayak lihat budget juga kan, budgetnya kita Iya, juga budget gitu juga kan. sih. Tergantung personalnya sih. Kan ada juga mahasiswa yang nggak mau banget ketinggalan zaman. Zaman, FOMO ya. Kembali lagi FOMO gitu Iya. kan. Iya, kalau ngomong uang kan kalau pas ada gitu ya kita gas aja gitu. Kalau belum ada ya Kalau nanti aja misalnya gitu. belum ada ya jangan terlalu dipaksain sih kalau kita. Jadi kalau menurut aku ya kan banyak ya ada anak-anak zaman sekarang itu nugas-nugas itu banyak yang di Kafe. kafe soalnya sekarang itu banyak ramenya kayak di kafe ini malah jadi tempat nugas bukan buat tempat santai itu menurut kalian gimana? Jadi preferan kayak mendingan kalian ngapa ngerjain tugas di kos apa di anu kalau aku sih ya aku emang biasanya emang nugasnya di rumah cuma kalau ada suntuk-suntuknya kadang itu minta Kalau bosan kadang di Iya. luar. di luar tapi kalau di luar terus boncos ya Iya. Ya apa kayak mencari suasana baru aja. Kalau misalnya bosen nugas di kos ya sesekali itu kayak cari Keluar kafe yang kayak healing lah. ya suasananya yang baru gitu. tapi kira-kira kalian selesai nugasnya oh Kadang enggak, kadang selesai Iya. juga. soalnya kan Soalnya kadang kita ke distract gak sih sama iya sama Iya. apalagi kalau kalian biasanya kalau nugas di kafe itu sama teman-teman yang emang ya ada tugas apa cuma ya udah ngikut teman-teman yang biasanya keluar-keluar gitu soalnya kalau aku tuh biasanya kan aku jarang ya sekarang kalau keluar sama teman-teman kampus terus ya biasanya keluarnya sama pacarku terus sama teman-temanku di rumah itu kadang ke distract sama mereka jadi aku lebih ke fokus ke Main. apa sih sing diomong arek-arek iya. gitu jadi harus ikut arek-arek jadi kalau sampai harus ditegur baru aku Ngerjain. kalau udah kayak sampai kamu gak mari-mari ta ngono nah baru ngerjain kalau kalian itu sama apa enggak sih? Kalau aku sih di kos ada ya, soalnya kan kayak gitu belum selesai terus gak fokus gitu kalau Kalau rame-rame, gak fokus jadi Berarti kalian itu ada berarti kalian apa Nat sama ini nggak bisa sih kayak Oh, nggak bising bisa. tempatnya kayak rame Sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya pengen keluar ya cuma sendiri kayak ikut teman-teman gitu loh kafenya. kalau Nabila gimana? Kalau aku lebih melihat sih tugasnya itu tugas individu atau kelompok karena kan aku ngekos ya kalau misalnya individu ya udah sih kerjain aja sendiri kalau misalnya kelompok mungkin kan ada kayak temen cowok kan nggak mungkin kan diajak Di kos. iya gitu jadi ya Iya. ya ngerjainnya itu sambil nongkrong-nongkrong. Tapi kalau temen kayak semisal ya satu kelompok ini ada cewek-cewek semua kira-kira kalian ini tetap yang ngerjain tugas di tongkrongan apa di kosnya temen? Soalnya kan kita kan cewek biasanya suka main di kos-kosnya teman-teman. Padahal kita sendiri punya rumah, punya kos sendiri, tapi kayak enak aja di kosnya teman-teman. Kayak kalau misalnya kumpul di kos itu kan kayak kita bebas Mm-mm, ya bebas bukannya aja. bebas Iya, gimana tapi kan kayak bebas berekspresi ya berekspresi. kalau di kafe-kafe gitu kan kayak kita terbatas Oh, terbatas. Soalnya sama lingkungannya. Nah, terus Takutnya banyak keganggu orang orang juga. juga kalau rame-ramean. Terus jam tutup ya juga. Iya, gitu. Terus kira-kira
mau ini kan udah aku cuma tanya dikit-dikit aja sih soalnya. Kayak kira-kira ya dari kalian berempat ini ada nggak sih tips biar nggak terjerumus dari lingkungan anak-anak sekarang yang hedon itu gimana? Kalau aku sih Dari- lebih ke kayak ikut promo, terus foya-foya ikut kayak beli barang branded setiap saat, bukan kayak yang bermanfaat gitu loh ya gitu. Terus kayak ya menahan diri buat ya membatasi gitu loh. Soalnya kan kita ya kembali lagi kan kita juga perantauan, terus uangnya juga dikasih orang tua gitu. Kalian? Kalau aku sih ya dengan mengontrol diri ya, mengontrol diri, jangan terlalu ngikutin eh, zaman gitu. Terus banyak lah mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus gitu. Terus ya menjauhi teman-teman yang terlalu hedon gitu, yang tidak setara dengan kita. Maksudnya itu kita ya kayak gini, teman kita itu lebih kayak gitu gitu. Jadi ya kita harus sadar diri aja gitu. Kalau aku sih itu lebih utama mengubah mindset ya. Yang awalnya berpikir seperti itu bisa diubah menjadi hal yang lebih positif, terus lebih melakukan hal yang produktif dibanding yang tidak produktif. Terus kita tuh harus sadar kalau hidup tuh nggak cuma kayak belanja shopping aja. Dan kita harus membatasi diri dari memilih lingkungan yang seperti itu. Itu aja sih dari aku. Kalau aku sih kita apa ya, selalu menempatkan diri ke hal-hal yang positif gitu. Terus juga pintar-pintar milih teman sih, jangan milih teman yang bisa Menjerumus ke iya, hal yang negatif negatif. gitu. Kalau emang kita nggak bisa memilih teman yang dapat membawa kita ke hal yang positif, ya setidaknya kita yang bisa membawa teman kita ke hal-hal yang positif gitu. Gitu. Iya tadi kan yang kayak kalau dikasih uang dari orang tua. Kira-kira kalian ada nggak niatan cari tambahan sendiri nih buat jajan kita? Itu kira-kira kalian ada nggak niatan gitu? Aku sih ada ya pernah kayak semacam Kira-kira itu mau nyoba apa? mau Ke part time Lebih ke part time. Iya. Cari kerja Soalnya sendiri. kan Iya. ada juga kayak kerjaan yang dimulai dari jam 12 juga sampai itu kan ada sih. Iya. Nah kira-kira itu kalian ambil yang kayak gimana kalau emang berkenan untuk apa namanya cari uang sendiri, cari tambahan sendiri. Ya pingin sih kayak cari tambahan sendiri itu terus kayak buat nambah gitu kan. Iya. Ya cari yang part time dan tidak mengganggu kuliah. Hmm, Karena iya, utama juga iya. kuliah gitu kan. Iya. Ya buat tambah-tambahan boleh lah gitu. Apa kayak nyoba-nyoba info loker gitu. Iya. Siapa tahu ada Indomaret kecantol gitu loh. Tapi kan kalau di Indomaret kan jamnya sih kayak Siang siang kan siang sampai malam gitu kan ada. Tapi kan kadang kalau cewek kan ditaruhnya di pagi. Gitu. Biasanya sih kalau yang part time itu Lebih ke kafe ya. kan biasanya bisa gitu sih. Jadi admin juga bisa kok. Admin TikTok. Katanya ya. Biar live gitu. Nah gitu ya. Makasih ya teman-teman udah jawab pertanyaan aku. Semoga kita juga dijauhkan dari perilaku yang hedonis ini, yang lagi rame-ramenya di kalangan mahasiswa. Semoga yang kuliah, aku juga kuliah, lancar sampai tuntas, biar tidak nunda-nunda ini skripsinya nanti. Terus baik, aku sampaikan terima kasih dan aku sendiri undur diri dari sini. Semoga kita berjumpa di lain hari. Dadah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Nanti nggak ke record. Asik sendiri. Record.